Ini kan bahas tentang transmisi, retarder segala macam. Dia benar-benar teori bisa dan praktek bisa atau tidak, benar-benar tidak bisa. Mari kita coba, kita tes Mas Arkan dengan menggunakan unit Scania. Bisa, aku bisa nyetir Scania, tapi terakhir nyetir itu 2 tahun lalu. Tetap kita coba aja. Kita coba? Iya, kita coba. Gini aja, biar seru Om. Ini Om Angga kan hampir tiap hari lah ya bawa unit ini ya. Hampir tiap hari bawa unit ini. Terus di Scania itu kan ada penilaiannya. Ya, bintang. Bintang-bintangnya Ya, kan. bintang, ya, cara betul. pengereman, cara jaga jarak, pakai retarder segala macam ada nilainya. Antisipasi ya. Gimana kalau kita main bagus-bagusan nilai? Siap. Hai FI Lovers, kita kedatangan tamu Mas Arkan. Tadi kan sudah review untuk Scania K360. Tadi dia juga sudah menceritakan tentang teori tentang Scania, tentang transmisi, retarder segala macam. Apakah dia hanya bisa teori saja? Dan kita coba lihat prakteknya dan kita tantang dia untuk test drive. Siap. Kita balik ke bis Scania lagi. Nah, ini dia Mas Arkannya nih. Halo Om. Halo. Tadi aku review nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Review siap, ya. terus Boleh. ngebahas transmisinya Ya. gitu. Gimana Om? Gimana Om? Ini kan bahas tentang transmisi, retarder segala macam. Dia benar-benar teori bisa dan praktek bisa atau tidak, benar-benar tidak bisa. Mari kita coba, kita tes Mas Arkan dengan menggunakan unit Scania. Bisa, aku bisa nyetir Scania, tapi terakhir nyetir itu 2 tahun lalu. Tetap kita coba aja. Kita coba? Iya, kita coba. Gini aja, biar seru Om. Ini Om Angga kan hampir tiap hari lah ya bawa unit ini Iya. ya. Hampir tiap hari bawa unit ini. Terus di Scania itu kan ada penilaiannya. Ya, bintang. Bintang-bintangnya Ya, kan. bintang, ya, cara betul. pengereman, cara jaga jarak, pakai retarder segala macam ada nilainya. Antisipasi ya. Gimana kalau kita main bagus-bagusan nilai? Siap. Ini sombong banget bintang nih, ya. sombong banget. Banyak-banyakan bintang ya. Banyak bintang, sombong banget. Aku terakhir nyetir Scania K360iB itu 2 tahun inilah, udah lama banget. Ini baru nyetir lagi. Tapi nggak apa-apa, kita seru-seruan aja dan sekalian ngobrol sama Om Angga gimana sih rasanya selama ini bawa Scania K360iB. Ya wes kalau gitu langsung berangkat. Lanjut. Oke. Yuk. Siap. Kita naik. Oke, ini udah berangkat kita nih Om ya. Ya, Ini dari siap. garasi, ini poolnya. Pool apa? Pool sekalian kantor perwakilan mungkin ya, ini bisa dibilang ya. Pool kantor perwakilan. Poolnya TVD, TVD. sama kantor perwakilannya efisiensi. Ya, yang di divisi Jogja. Divisi Jogja. Jadi ini kalau teman-teman mau naik bis efisiensi bisa dari pool Ambar Ketawang ini. Wah, enak ya dengerin suara sen Scania tuh, enak ya. Ciri khas ya? Tuk, gitu. Bikin betah gitu. Wah, ini kita langsung putar balik. Jadi ini kita mau muter kemana ini Kita masuk ke ring road aja. Ke ring road. Ring road, kita masuk ke ring road utara. Ring Road Utara. Ya, nanti kita terus via Maguwo Harjo. Terus balik lagi ke arah ring road selatan. Oke, jadi nanti kita muterin ring road dan itu kita dibagi 2 aja ya. Ya, Misalnya Om Angga dari mana sampai mana, aku dari mana sampai mana. Ntar Ya. finish di tempat yang sama, terus kita lihat nilainya kayak gimana. oke. Berarti di resetnya nanti ya kalau kita udah mau mulai ya. Siap. Oke. Nanti kita reset. Kita Untuk reset. mulai. Seru nih, seru. Sombong banget ya, udah lama gak nyetir Scania, nantangin yang tiap hari nyetir. Nggak apa-apa, ini sekalian buat apa ya? Ya iseng-iseng kita belajar gitu. Jadi Scania tuh emang sepinter itu, dia bisa menilai sih bagaimana cara pengemudinya itu nyetirnya, cara dia Penilaiannya. nginjek gas, cara dia injek rem, pakai retarder, jaga jarak segala macam ada nilainya. Itulah luar biasanya Scania. Tapi udah berapa lama ini Om nyetir Scania? Scania dari mulai tahun 2020. 2020 udah Kita jalan punya. 3 tahun lah ya. Ya, 2020.
Unitnya emang dari pertama udah ini? Iya. Batangan berarti ya? Batangan, dari mulai baru. 0 Dari kilo. mulai baru. Paling jauh bawa unit ini kemana Om? Ke Aceh. Aceh? Serius ke Aceh? Aceh. Pakai ini? Pakai yang satu tapi Oh, ini yang Odyssey. yang Odyssey. Odyssey. Kalau Itu ini ganteng banget. Nah, itu. kalau untuk ini paling jauh ke Denpasar aja. Oh, ke Denpasar. Iya. Oke, jadi yang Odyssey itu sampai Aceh. Aceh. Wow. Sampai Sabang sana nol. Ke Sabang. Ya, Nyebrang. sampai di Aceh, Pelabuhan Uleleu sampai, itu. Ya. Sampai itu kan, terus nyebrang kan. Iya, iya. Nyebrang. Sampai Aceh pakai Scania. Aku terakhir naik Scania sampai ke Medan itu 2019 akhir. Double deckernya Simpati Star. Oh, Simpati Star. Itu baru-barunya Gres itu. Jadi udah ngerasain naik Scania dari Jakarta ke Medan. Gimana rasanya itu? Wah, enak banget. Tapi kan double decker ya. Iya. Kita di atas masih berasa. Goyangannya itu masih berasa. Tapi kalau yang single deck kayak gini, perfect banget suspensinya itu, Scania. Enak. Aduh, tapi ada suka dukanya nggak Om bawa Scania itu? Sukanya dulu. Sukanya tuh pasti nyamannya pasti. Nyamannya. Enaknya ya pasti. Enaknya. Dimanjakan kakinya pasti. Oh, kaki kirinya nganggur. Dimanjakan kaki kiri. Kaki kirinya nganggur. Kalau dukanya kayaknya kok selama saya pakai Scania kok kayaknya belum deh, dukanya belum. Dukanya belum ya? Belum ngerasain. Tapi sukanya yang paling banyak sukanya. Kalau perawatannya Scania gimana Om? Kalau perawatan, perawatan kita kan untuk maintenance kan per 20.000 kilo. Per 20.000 kilo. Ya, itu termasuk servis kecil. Kalau 20.000 nanti menginjak ke 80.000 kilo itu kita menginjak servis besar. Oh, servis besar 80.000. Ya, dari semua komponen kita ganti semua, oli retailer segala macam. Oke. Komplit itu. Oh, oke, siap. Jadi emang kalau pariwisata tuh nggak terlalu ini ya, Iya. nggak terlalu capek lah ya. Nggak terlalu capek, beda dengan reguler kan. Beda dengan reguler. Kalau reguler kan mau nggak mau tiap hari jalan Iya. ya buat ngisi ininya. Kalau pariwisata ada order baru jalan, Iya. enaknya gitu ya. Masih bisa ada waktu stay Ya, juga kan. jadi unit tuh bener-bener kerawat kan Iya. kalau pariwisata. Betul. Gitu. Berarti ini sekarang di efisiensi TVD Scania sisa ini satu. Sisa satu ini. Sisa satu, sebatang kara. Sebatang kara, semata wayang. Semata wayang. Jadi dilus-elus setiap hari. Tadi lihat velgnya udah kayak bisa ngaca. Nih. Di velgnya kayak bisa ngaca saking kinclongnya. Emang enak ya, suspensinya tuh enak. Terus Scania tuh apa ya? Kita di jalan tuh kayak apa yang kita butuh dia bisa menuhin. Betul. Kayak dari transmisinya misal kita mau ditanjakan, kita bisa ubah ke power. Kalau mau irit, kita bisa ubah ke eco. Mau matic, mau manual, kita bisa juga. Banyak menu yang bisa kita pilih ya. Jadi fitur-fitur Scania itu benar-benar memanjakan drivernya. Betul. Ini United Tractor kalau nonton kayaknya harus bayar aku deh. Dari tadi muji-muji mulu ini. Nggak bercanda. Tapi emang itu aku tuh suka sama Scania karena driver oriented. Jadi benar-benar bikin driver itu nyaman di perjalanan dan konsentrasi akhirnya. Kalau fiturnya sedikit, drivernya ribet gitu ya. Jadi konsentrasinya kepecah-pecah gitu. Karena bawa bis ini benar-benar harus orang yang matang ya Om. Iya, yang nggak bisa benar-benar setengah-setengah gitu. Benar-benar yang mengetahui tentang apa ya instrumen ini penggunaannya segala macam. Ya, itu baru dari sisi dalamnya, belum dari sisi luarnya itu bodinya yang panjang, haluan yang harus lebar. Scania ini dia kalau putar balik dia butuh 19 meter putar balik. Untuk haluan ya. Untuk haluannya dia butuh 19 meter. Jadi untuk jadi seorang driver bis itu nggak gampang, banyak yang difikirkan gitu teman-teman. Harus diapresiasi nih kayak Om Angga ini. Tiap hari bawa bis. Ini udah masuk ring road ini Om? Ya, ini udah mulai masuk ring road. Udah mulai masuk Gurih ring namanya, road. Demang Hijau. Oke. Kita mulainya di mana? Boleh kita mulai start dari sini. Kita mulai start dari sini. Oke. Saya Start. Bentar. Reset ya Om ya? Saya reset dulu. Bentar. Kita ambil yang ini ya. Nah, ini Tapi di kita reset reset ya. dulu ya. Ya. Oke. Oke, sudah di reset ya, tuh udah kosong, ijo-ijonya, persennya udah kosong. Oke, sekarang kita mulai. Sekarang bagiannya Om Angga ini. Ya. Berdoa dulu. Berdoa dulu, ini kita nggak dapet hadiah, santai aja. Ini seru-seruan.
Oke, sudah bisa dimulai ya? Bisa dimulai. Oke. Tapi ini harusnya dapat hadiah dari Bu Vinda ya. Harusnya Kita ya. susah payah ini, muterin ring road ini. Iya, oke, kita mulai. Oke. Om Angga mulai. Dia pakai AE. Automatic Economy. Biar irit gitu. Oke. Kalau aku ya Om, aku 2 tahun lalu tuh pernah di training sama Yuti. Gitu ya. Ya, di training sama Yuti untuk cara pengoperasian si Scania K360iB. Aku dikasih taunya itu, sebaiknya kita pakainya manual. Oh gitu. Iya malah. Oke. Sebagai pakai manual, kenapa? Scania K360iB ini dia puncak torsinya itu berada di 1300 RPM. RPM, betul. Bener kan? Betul. Aku bukan supir Scania, tapi tahu. Dia torsinya ada di 1275 lebih tepatnya, 1300 RPM. Itu berada di hijau-hijau di situnya, di RPM-nya. Nah, kalau kita automatic, itu dia pengoperan giginya di 1800 sampai 2000. Betul. Dan itu menyebabkan boros. Boros. Itulah kenapa orang Yuti-nya, orang Scania-nya itu menyarankan untuk driver-driver menggunakan manual. Tapi kalau pariwisata kayaknya nggak usah ya, Pak? Nggak usah irit-iritan ya. Iya. Terus solarnya los. Yang penting kita nyaman, Yang penting, kita ya. enak aja lah jalannya. Nah, kalau driver-driver yang antar kota, antar provinsi atau yang reguler itu disarankan makainya yang manual. Jadi untuk pengoperan giginya kita sendiri itu. Cara di tuasnya kita tinggal naikin untuk tambah gigi dan dorong ke bawah untuk kurangin gigi kayak gitu. Oke. Sekarang kita ada di lampu merah nih, Om. Demak Ijo. Lampu merah apa? Perempatan Demak Ijo ini. Oh, perempatan Lembah Hijau. Demak Ijo. Demak Ijo. Ya. Oke. Aku kasih teori lagi. Oh, tapi udah bener lagi. Jadi gini, teman-teman. Di mobil Matic itu, ya. Di mobil Matic itu karena Matic, tapi nggak pure Matic. Mobil Matic itu tetap ada pengoperan gigi, tapi pengoperan giginya tuh dilakukan oleh komputer. Sama seperti Scania ini, kan ada giginya tetap ya Om ya? Ya, 2, 3, 4, sampai 8 speed kalau Scania K360iB. Kalau lampu merah seperti ini, Om Angga biasanya netral ya? Netral. Itu cara yang benar. Banyak driver-driver di aku kan sering naik bis ya, Scania. Itu lampu merah, nggak di netral Om. Tetap di D, Gede. pasang parking brake. Itu menurut Om gimana? Menurut saya karena kita harus apa ya? Transmisi itu juga butuh istirahat. Betul. Butuh istirahat. Kalau posisi kita berhenti, sebaiknya tetap transmisi itu harus diistirahatkan. Walaupun hanya sebentar. Sebentar, betul sekali. Jadi, teori lebih lanjutnya gini. Mobil itu bisa berjalan karena ada dua, yaitu ada mesin dan roda. Mesin ini menggerakkan roda. Dari mesin ke roda itu ada transmisi. Transmisi ini yang mengoper tenaga dari mesin ke roda. Yang menggerakkan roda itu si transmisi atau gearbox. Nah, di gearbox itu ada namanya torque converter. Torque converter. Nah, itu torque converter itu yang mengatur si giginya itu. Nah, kalau posisinya lagi berhenti, terus kita tetap di D, itu bener kata Om tadi. Si transmisi ini nggak istirahat. Mesinnya tetap jalan, tapi transmisinya diem gitu. Itu ibaratkan kayak kita lagi jalan, tapi depan kita tuh tembok. Ya. Kita tetap jalan, tapi depan kita tembok. Itu kayak gitu. Diibaratkannya ketika berhenti, tapi tetap di D. Seperti itu. Jadi, di torque converter itu juga ada beberapa bagian-bagian lagi. Kalau nggak salah ada 3 bagian. Ada turbin, terus ada stator, dan satu lagi aku lupa. Kalau tetap di D, itu oli bakal ngumpul di situ. Bakal ngumpul di salah satu bagian dari torque converter itu. Dan menyebabkan transmisinya cepat jebol. Salah satu faktor transmisi jebol tuh gara-gara itu. Simple banget kan? Berhenti tetap di D. Itu simple banget loh. Tapi banyak yang nggak sadar. Dan itu salah satu yang bikin transmisi cepat jebol. Berarti Om Angga bener ini. Dia berhenti, lampu merah, di N. Nah, itulah kenapa. Ada juga, sebenarnya kalau menurutku ya, semua mesin, semua sasis pabrikan itu, semua oke lah. Reliability-nya oke, tapi tergantung bagaimana driver yang mengemudikan. Dia makainya bener nggak, gitu. Operatornya ini. Operatornya, semua kembali ke SDM-nya. Kalau dia makainya benar, sesuai dengan instruksinya, semua sasis, semua mesin pasti bakal awet. Bakal awet, betul. Pasti Setuju, bakal awet, setuju. ya kan? Betul. Ini kilometer udah lumayan, 154.000. Kondisinya masih enak banget, gitu. Bahkan bisa dibilang, kalau aku dengar dari suaranya aja sekilas kayak masih baru, gitu ya. Karena Om Angga makainya bener banget tadi. Itu.
lampu merah di N. Tapi emang ada batasnya Om. Ada batasnya. Ada batasnya. Berapa lama kita oper ke N. Gitu ya. Kalau masih di bawah 10 detik sebaiknya tetap di D aja. Oh gitu. Iya. Karena terlalu lama, terlalu sering kita ngoper dari N ke D juga, itu bakal bikin kan si transmisi sama mesin kan gigi-gigi gitu kan. Gigi, iya. Nah, kalau terlalu sering dioper, giginya ini bakal cepet aus. Jadi emang ada waktunya gitu. Ya Kalau berarti kalau sekiranya di atas 10 detik lebih baik di N dulu. di end dulu. Tapi kalau kurang Kalau kurang mending di D aja. tetap bertahan ya. Tetap bertahan di D kalau di bawah 10 detik. Itu yang aku pelajari juga dari Yuti. Sebegitunya aku nanya, nih lampu merah tetap di D apa oper ke N? Ya ternyata jawabannya seperti itu, teman-teman. Sebenarnya masih lebih panjang lagi, cuma udah 2 tahun lalu jadi aku udah lupa. Ya, tapi intinya seperti itulah. Jadi emang benar, ketika lampu merah lebih baik di netralin. Beda dengan mobil. Kalau mobil zaman sekarang tuh udah ada teknologi yang namanya auto hold. Jadi auto hold itu emang otomatis membuat si transmisinya itu istirahat walaupun tetap di D. Dia udah istirahat sendiri itu. Fitur auto hold itu. Itu udah ada di mobil-mobil kayak HR-V, BMW zaman sekarang, Honda Civic zaman sekarang, itu udah ada auto hold-nya. Jadi untuk meminimalisir orang-orang yang nggak ngerti nih, kalau berhenti harus di N dulu. Jadi emang dibikinin fitur auto hold itu buat orang-orang yang malas ngoper ke N. Ngoper ke N. Karena emang itu fatal soalnya. Gara-gara kita nggak ngoper, dia jadi jebol transmisi. Seperti itu. Itulah, sedikit gini Om. Sedikit, apa namanya, ya yang pernah aku pelajari. Tapi bener kan? Tapi bener, betul. Tapi bener. Bener kan? Bener. Gitu sih. Dan tambah ilmu nih tentang tadi antara yang sekiranya di bawah 10 detik itu kita tetap masih bisa bertahan, dan kalau di atas 10 detik kita bisa ambil ke netralnya kan gitu. Betul. Iya. Tambah ilmu ini, Tambah ilmu. Siap guru. Channel apa sih ini kan? Kayak channel silat ini. Ini kita udah jalan 10 menitan mungkin ya. Nilainya sekarang 81%. Ini tetap kita nyoba di automatic atau di manual? Bebas Om, bebas. Bebas ya. Pokoknya gimana caranya nilainya bagus. Nilai bagus. Iya. Bebas mau manual, mau automatic bebas. Gitu. Udah 81%. Sebelum nyetir Scania nyetir apa Om? Hino. RK. Udah di efisiensi? Sudah. Itu bawa pariwisata juga atau bis malamnya? Pariwisata juga, kadang juga patas juga. Jadi kan kita ya di sini itu kalau sekiranya pariwisata nggak ada, kita bisa jalan ke patas, divisi patas gitu. Jadi mana yang membutuhkan lah gitu. Jadi emang kadang kalau misal pariwisatanya lagi nggak ada jadwal, bisa jalan patas. Bisa jalan patas. Oke. Jadi bisa dibilang nggak ada nganggurnya juga ya? Ya, boleh. Ya alhamdulillah ada terus ya. Ya, tergantung yang penting badan kita masih sehat mah bisa jalan ke patas. Ya. Ini di mana ini Om? Ini di Jombor, kita masuk. Oh ini Jombor. Ya di Jombor, kita lewat yang underpass. Lewat underpass. Ya. Oke. Simpang Jombor. Simpang Jombor. Ini McD ya? Ya betul, McD. Kiri ya? Ya, McD kiri, terus belakangnya terminal Jombor. Oke. Underpass Jogja. Underpass Jombor. Jombor Jogja. Ya. Bagus ya, ini kanan kirinya ada ini. Ornamennya. Ya ada ornamen. Dua. Lampu tembak Om? Ya, LED bar. Cocok ke Sumatera berarti. Buat nerangin pohon-pohon. Pohon-pohon. Olinya berapa liter sih Om Scania ini? Untuk Scania ini olinya itu ada di oli mesin ya. Oli mesin? Oli mesin itu kita ada di 30 liter. 30 liter. 30 liter. 30 liter ya? Ya. Itu gantinya setiap 5.000? Kalau oli itu setiap 20.000. Oh 20.000? Iya, 20.000. 20.000. Oke, berarti lifetime-nya panjang ya? Panjang. 20.000 ya? Betul, 20.000. Scania itu yang harus diperhatikan apa sih Om? Sebenarnya yang paling riskan menurut saya ini, menurut saya yang paling riskan juga di transmisi sebenarnya. Transmisi, Iya. kenapa? Karena kalau sampai kita salah penggunaan,
Artinya ya kita tidak bisa benar-benar memahami, biayanya cukup berat untuk Oke. maintenance-nya. Iya. Transmisi itu. Jadi emang balik lagi ke pengemudinya ya, bisa nggak nih ngerawat Di ininya, SDM-nya juga cara ya, makainya operatornya, gimana? Ya, kembali ke operatornya. Kita benar-benar bisa memahami nggak karakter. Terkadang juga menurut saya nih yang saya alami, kita juga tidak bisa ngikut, si operator ini tidak bisa mengikuti dari unit tersebut juga. Oke. Contoh seperti kita di tanjakan panjang. Nah, Kalau ini, ketika kita di tanjakan panjang, Heeh. kita kan menggunakan otomatis. Betul. Otomatis kalau tanjakan kan kita lama untuk nunggu opernya kan. Terkadang di sini kita tidak bisa mengikuti si unit tersebut ya. Oke, jadi maksa Jadi biar lebih cepat. Jadi kita sebelum kita kehabisan tenaga, kita ambil ke manual. Oh, oke. Gitu. Jadi tetap di tanjakan kita stabil. Kalau kita tetap di manual kan terkadang dia oper, dia Langsung habis tenaganya langsung habis kan? tenaga, Oke. dia berhenti. Oke. Jadi sebelum kita habis tenaga, kita oper Ke manual. Artinya kan berarti kan kita si SDM kan harus juga mengerti medan, Benar. kita memahami unit tersebut. Benar. Karena kalau kita di manual itu kita yang menguasai bisnya gitu. Iya, Jadi kita yang mengendalikan bisnya. Kalau kita di Matic, bisnya yang mengendalikan kita. Dia yang ngoper sendiri. Gitu. Jadi kalau di manual kan misal kita butuhnya sekiranya butuh gigi 2, ya udah kita tahan di 2 aja. Tahan 2, betul. Iya. Stay RPM-nya konstan, jangan sampai over RPM. Kalau sampai overheat radiatornya, wah udah panjang tuh urusannya. Jadi begitulah, makin banyak fitur bis itu sebenarnya operatornya juga harus makin ngerti banyak juga ya. Harus bisa memahami. Harus bisa memahami. Kalau asal pakai ngeri juga ya. Biaya maintenance-nya itu. Biaya Luar maintenance-nya. biasa. Ya, nanti. Tapi sejauh ini kalau dari suspensi aman ya Om? Aman. Aman. Ya? Aman. Belum pernah ganti balon? Belum. Belum pernah? Belum. Serius? Belum. Ganti balon belum pernah. Ganti karet stabil belum pernah. Oh. Masih aman. Oke. Soalnya aku kan emang taunya waktu itu pernah yang lebih ngedalamin Scania itu malah di luar Jawa. Jadi paling riskannya itu di kaki-kaki bagian depan kanan. Ya. Itu ya, terotnya itu, ball joint segala macam itu sering banget ganti. Tapi ini enggak ya malah? Belum, ya? saya belum. Kalau memang rata-rata temen sih kebanyakan di karet stabil. Karet stabil. Yang sering pernah dia alami. Karena kan itu juga kalau karet stabil kan tergantung kontur jalan juga. Betul. Kontur jalan juga, unit tersebut reguler apakah wisata juga di daerah mana kan juga pengaruh. Kalau ini belum pernah ganti. Belum pernah. Jadi karet stabil itu teman-teman, kalau dia udah kena, itu di bagian depan nggak enak banget. Bunyi geluduk. Wah, itu nggak enak banget. Tapi biasa kalau untuk pariwisata, sebulan gitu jalan berapa kali Om? Kalau rata-rata kita ambil rata-rata aja ya. Ya rata-rata itu 1 bulan 20 hari lah. 20 hari? 20 hari, 15 sampai 20 hari rata-rata. Wow, lumayan ya. Tergantung di event-event apa gitu, bulan apa. Dan kalau ya kita itu kalau sepi itu pasti di bulan menjelang mau puasa. Puasa itu jelas sepi. Setelah tahun baru itu sepi. Setelah tahun baru. Ya, kalau untuk yang premium lah ya. Oke. Karena kan kalau yang non premium kan masih bisa melayani. Terus ya. Ya. Kalau yang seat 59 itu biasanya kan wali-wali, Ya, ziarah gitu kan. 59, Ada terus 50 dia ada terus. Tapi Selalu kalau ada. Kalau premium di bulan-bulan tertentu. Gitu. Tapi kalau masyarakat, kalau yang manual pernah bawa apa aja nih? Yang manual pernah nyoba apa aja nih? Hampir semua, kecuali Golden Dragon. Oh, Golden Dragon belum. Hino udah ya, baru kemarin di Kebumen sama Pindah kan itu Hino muterin Kebumen 1 jam itu, baru sampai aku langsung disuruh nyetir. Udah Hino, kalau Hino belajarnya Hino dulu. Oh gitu. Belajar pertama kali Hino RK8 di Sumber Alam. Kesulitan di mana kalau untuk unit tersebut? Hino itu apa ya? Karena Hino itu benar-benar 100% skill kita kan. Iya. Jadi ya kadang kalau unitnya itu udah nggak sehat, ngopernya susah.
terutama di gigi 1. Gigi 1 Rata-rata harus ini- dipancing ya. Iya, harus dipancing dulu. Karena mungkin kalau Hino ya, ini balik lagi ke operatornya. Operator yang biasa bawa Hino itu, dia malas pakai gigi 1. Kenapa? Terlalu pendek. Ya kan? Dan kelamaan. Dari kelamaan. Iya. Kayak, ya udahlah 2 langsung lah. Nah, itu menyebabkan gigi 1-nya tuh susah. Karena di transmisi itu ada namanya flywheel. Flywheel itu ada as rodanya. Nah, as roda itu ketika jarang dipakai, itu bakal kayak apa ya? Kayak susah lah masuknya. Susah. Kayak aus gitu. Padahal jarang dipakai, tapi malah itu aus gitu. Seret mungkin Seret karena masuknya, dipakai. gerak gitu, itu susah gitu. Nah itu, karena sering kedua. Tapi emang bener sih Om, aku juga kalau nyetir Hino gregetan pengen langsung kedua sih. Satunya lama Satunya di saya. lama, Salah sedikit bunyi ya. salah dikit bunyi brok, waduh, nggak enak, dikira nggak bisa nyetir kita. Iya, kira nggak bisa nyetir kita, ngoper aja bunyi gerak gitu. Nah, gitu. Dulu bawa Hino berapa tahun Om? Saya belajar bawa Hino. Saya belajar itu megang Hino itu RG dulu. RK kompor dulu. RK kompor. RG itu berarti mesin belakang, depan? Mesin belakang. Belakang kan? Mesin belakang. Sebelum RG itu masih ada RK kompor. RK kompor. Yang belum pakai turbo, yang knalpotnya bisa nyala. Oh. Kayak keluar apinya, benar-benar keluar api. Makanya dinamakan kompor. RK kompor, dia non turbo. Non turbo. Terus dulu di sini juga ada punya di efisiensi ada RKT. RKT ya, RKT. itu banyak dipakai sama Mayasari. Betul, knalpot kiri itu. Knalpot kiri. Knalpot kiri dulu di sini punya, terus punya RG, naik ke RG. Oh, Hino oke. RG. RG itu berarti tahun berapa itu? RG itu sebenarnya kalau RG itu keluar ada yang tahun 97. Oh, 97. Tapi kita punya dulu di sekitar tahun RG itu sekitar 2006 kalau nggak salah. Oh, berarti di 2006, efisiensi udah lama banget, Om. lumayan. Berapa tahun? Saya dari tahun 2003. 2003. 2003 betul ha? 2003, saya masih TK. Iya, masih TK saya 2003. Ini udah di efisiensi ya. Luar biasa. Tapi emang hobi ya Om nyetir Om? Iya. Hobi ya? Betul. Oh, itu. Kalau emang pada dasarnya hobi tuh emang itu enak, suka gitu jadinya. Seru. Dari RKT, RKT kan tadi naik ke RG kan? RG. RG kita punya dulu RG di tahun 2006-2007 kalau nggak salah. Oke. Dengan bodi Laksana Sprinter dan bodi Rahayu Sentosa Celsius. Celsius. Sudah spion tanduk dulu. Wah, itu legend banget itu Ya. Celsius itu. Wah, mobilnya kelihatan panjang kan? Ah. Wah. Kalau Celsius tuh bodinya kelihatan panjang, bentuknya pendek ceper jadi kan, wah, keren. Udah kayak limousine itu. Ya, kayak limousine dulu. Oh, RG itu ya menurut saya enak unitnya. enak. Enak. Kenapa enak, Om? Enak dari rem dia pasti pakai minyak. Oke. Kalau RK sekarang kan sudah dia non minyak. Jadi tetap pakai angin. Angin kan, Iya. kompresor ngisi dia. Kalau RG itu enak mobilnya. Oh, masih pakai minyak Ya, ya. masih pakai minyak. Jadi lebih pakem dibanding RK. Lebih pakem. Mungkin lebih perawatannya kalau untuk nyari trouble-nya mungkin lebih mudah kan. Oh, oke. Kalau Iya, minyak. iya. Daripada kita cari kebocoran angin kan lebih mudah cari kebocoran minyak ibaratnya. Benar. kalau trouble. Ada bentuknya Ada gitu. bentuknya, ada cairnya. wujudnya, Iya, ya. benar. Tuh RG, setelah itu langsung naik ke RK. Tapi sebelumnya dulu sebelum RK pernah juga Mercy yang intercooler kan? Oh, intercooler. Iya, intercooler itu dulu. Oh, pernah punya juga intercooler berarti ya. Oke. Wah, itu oke. juga legend itu intercooler. Tapi udah nggak ada ya. Nggak ada. Intercooler itu aku belum pernah, Om. Belum pernah? Belum pernah, tapi ada temen yang owner bis di Surabaya ngajakin terus. Ayo nyetir yuk intercooler gitu. Havana. Oh, mana? Iya, Iya. itu ngajakin terus. Ayo ngonten intercooler bisa nggak? Jangan yang bagus-bagus aja nyetirnya. Yang tua nih coba katanya. Kalau intercooler sih masih mending koplingnya udah enteng kan ya. Ah. Kalau yang doyok, Yang doyok itu berarti yang mana? doyok Prima. Prima. Itu koplingnya beratnya minta Oh, ampun. iya? Iya, waduh. Tapi ALS masih ada yang pakai loh. Oh gitu. Iya Prima. Kalau nggak salah masih ada yang jalan loh ALS. Jakarta Medan. Masih Prima. Itu luar biasa sih. Intercooler aja menurutku aku ngeliatin mereka bawa ya itu kayak susah gitu. Mereka tuh harus milih antara muter setir atau ngerem. Karena nggak bisa bareng itu. Bayangin loh. Harus milih muter setir apa ngerem. Pilih salah satu. Nah, itu. Ini luar biasa sih. Setirnya gede lagi ya. Setirnya gede, ya betul, setirnya gede.
personelnya tinggi. Iya. Intercooler. Tapi itu legend di zamannya itu. Terus aku sukanya intercooler tuh, aku kan sering mudik ke Sumatera ya, kan kampung di Lampung. Dulu pertama-tama aku suka bis itu, yang bikin aku suka itu Mercy intercooler. Dulu masih pakai bodinya Restu Ibu, yang Scania. Iya, Scania. Yang Scania itu, itu kalau ingat body itu ingat masa kecil gitu. Waktu dulu kan, waktu TK sering pulang kampung sama orang tua pakai naik bis Damri yang body Scania itu, Scania pakai K. Ya, kita juga pernah punya itu. Oh iya? Itu, kita punya body Scania itu di tahun 2003. 2003 2004 kita Oh punya. iya, zamannya itu sih. Ya. Benar. Kita punya itu dulu. Kita punya body RI itu dari body Scania itu, Scania pakai K. Scania pakai K. Terus yang RI lagi body klasik, body kristal kita punya. Oh iya, Ya. lengkap juga ya. Bahkan Trisakti dulu kita juga punya. Wah, berarti emang dulu nyoba-nyoba terus semua ya, semua karoseri pada saat itu. Ya? Mungkin pada saat itu ya. Mencari yang terbaik mungkin Mencari ya. yang terbaik. Oh, oke. Seru juga ya, efisiensi perjalanannya panjang ternyata ya. Panjang banget loh. Dan Om ngikutin ya dari tahun segitu ya. Ngikutin ngerintisnya lah bisa dibilang. Iya. Sampai akhirnya sekarang punya unit udah 60-an ya mungkin ya sama TVD ya. Iya. 60-an ya. Iya. Luar biasa. Nah, ini udah belok. Kalau belok kita cari tempat yang Berhenti, oke. Untuk stay. SPBU gitu nggak ada Om, deket sini Om? Nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada kita. Kita mungkin di depan AAU ini mungkin. Oh ini yang depan ini tuh yang ada hitam-hitam tuh, boleh. Oke, jadi ini kita udah mau gantian ini. Ini udah di pertengahan ring road ya. Allah bagus banget dong CLS. Loh. Depan lagi Om. Pangkalan TNI. Oh ini setengah lingkaran dari ring road Jogja ini. Dan ya tunggu berhenti baru kita lihat nilai akhirnya ya nih ya. Kita lihat ya. Oke, parkir. Oke. Nilai akhirnya itu 74%. Nah, Om Angga tuh. Oke, sekarang kita tukeran. Nah, ini ganti baterai dulu. Gayanya ini loh. Gayanya ini udah. Tadi saya benar-benar lihat itu. Kayak apa? Sepele gitu ya. Kan ini megangnya itu udah kayak master. Master. Salah penilaian ini saya. Salah pilih lawan. Salah pilih lawan saya.